datang kembali di YouTube channel Christian Masana Wijaya. Kali ini aku akan bahas tentang 7 tanda jodoh sudah dekat. Nih, siapa yang galau-galau tentang jodoh? Semoga konten ini membantu. Aku sendiri juga jomblo, tapi aku nggak galau soal jodoh karena aku yakin Tuhan sudah mengatur jodohku. Oke? Tinggal tunggu waktunya aja, waktu yang tepat menurut Tuhan ya. Jadi tetap sabar. Jangan diburu-buruin ya kalau masalah jodoh. Sebaiknya sabar, tunggu aja, bawa dalam doa terus supaya kalian nggak salah pilih. Itu saran dari aku. Nih, jadi sebelum lanjut jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share channel aku ini ke teman-teman kalian supaya kita semua jadi semakin pintar, bisa belajar dari konten-konten, topik-topik diskusi yang akan aku bagikan ini. Oke? Yang pertama, ciri-ciri tanda-tanda kalau jodoh sudah dekat. Yang pertama, saling memotivasi. Pasanganmu mampu mendorongmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal. Kamu dan pasanganmu juga bisa bertumbuh bersama menjadi pribadi yang selalu berkembang. Ini artinya pasanganmu itu nggak mengekang. Dia sama-sama mensupport impian dan cita-citamu, dan kamu juga mensupport impian dan cita-citanya. Jadi kalian berdua sama-sama saling mendukung, saling memotivasi. Dan nggak ada istilah itu kayak minder atau merasa iri karena pasangan kalian memiliki penghasilan yang lebih baik. Itu nggak ada dalam kamus kalian. Jadi kalian sama-sama saling memotivasi supaya kalian berdua bisa mencapai impian dan cita-cita masing-masing. Dan poin yang kedua, kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Pasanganmu tetap mencintaimu walaupun kamu menjadi diri sendiri. Dan pasanganmu tidak akan menyuruh atau memaksamu untuk berubah demi dia. Karena pasanganmu nyaman denganmu yang menjadi diri sendiri dengan berbagai tingkah konyol dan kebiasaan anehmu. Jadi kalau kamu udah bisa menjadi diri sendiri di depan pasangan kalian, itu artinya bisa jadi dia adalah jodoh kalian. Karena kamu nggak perlu berpura-pura, nggak perlu sok-sok naif, nggak perlu. Ini misalnya kalau kamu makannya banyak, kamu bisa makan dengan porsi seperti itu di depan pasanganmu. Kamu nggak merasa takut akan di-judge atau kamu nggak merasa takut akan dilarang-larang gitu. Makannya dikit-dikit aja kayak gitu. Tapi kamu bisa nyaman jadi diri kamu sendiri, dan justru hal itu yang bikin dia jadi jatuh cinta sama kamu. Jadi contohnya kamu itu suka ngupil, suaramu cempreng, kamu bisa makan mie bakso cabenya 1 mangkuk. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang menurut sebagian besar orang itu agak sedikit aneh, tapi kamu bisa bangga dengan hal itu dan kamu bisa tetap menjadi dirimu sendiri tanpa perlu merubah kebiasaan apapun gitu. Jadi kalau kamu udah bisa jadi diri sendiri di depan pasangan, itu artinya bisa jadi dia adalah jodohmu. Poin yang ketiga, mendukung impianmu. Nah, ini mirip kayak poin yang pertama. Poin yang pertama saling memotivasi, poin yang ketiga mendukung impian. Pasanganmu tidak akan menghalangimu dalam meraih impianmu. Justru pasanganmu akan rela berkorban supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu impikan selama ini. Jadi ini mendukung. Jadi kalau misalnya kamu pengen buka salon misalnya, terus kamu nggak mampu di modal, jadi pasanganmu itu akan menyisihkan sebagian gajinya supaya kamu bisa merealisasikan impianmu untuk membuka salon, untuk mendirikan salon. Jadi kamu bisa beli peralatan-peralatan, misalnya kayak hair dryer, catokan, dan sejenisnya gitu, buat mendukung impianmu ini. Jadi pasanganmu akan rela berkorban demi kamu. Aduh, ini aku syutingnya kebanyakan jadi suaraku agak serak ya. Dan poin yang keempat adalah dia suka menghabiskan waktu denganmu. Baginya meluangkan waktu di tengah kesibukannya hanya untuk menghabiskan waktu bersamamu adalah hal yang sangat menyenangkan. Jadi walaupun pasanganmu itu sibuk, beneran sibuk, tapi kalau dia masih menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu denganmu hanya untuk berbicara sejenak, untuk pamit kayak gitu, pamit mau bekerja, atau saat dia jam makan siang dia menghubungi kamu karena dia rindu sama kamu. Nah, itu bisa jadi dia adalah jodoh kamu. Jadi dilihat aja dari actionnya, dari tindakannya. Kalau dia memang beneran serius sama kamu, dia nggak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada. Dia ingin waktunya yang ada ini dia gunakan bersama-sama dengan kamu.
Dan poin yang kelima, dia tidak cemburu terhadap mantan-mantanmu. Kalau jodoh ya, dia nggak cemburu sama mantan-mantanmu. Dia bisa menerima masa lalumu dengan baik, dan dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan mantan-mantanmu di masa lalu. Karena dia tahu kalau masa lalu sudah berlalu dan tidak bisa diubah. Tetapi dia tetap percaya padamu. Jadi mungkin kamu memiliki banyak mantan, dia nggak merasa insecure atau dia nggak merasa takut kamu bakal balikan sama mantannya. Tapi dia beneran percaya sama kamu, dan kamu juga beneran bisa memegang, menggunakan kepercayaan yang dia berikan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab gitu. Jadi di sini kalau yang udah jodoh, dia pasti nggak akan merasa insecure, nggak akan merasa terintimidasi, nggak akan merasa tersaingi dengan mantanmu gitu. Bahkan justru kalau kalian bertemu dengan orang yang tepat, dengan jodoh kalian, malah justru mantanmu yang akan merasa menyesal karena telah meninggalkan kamu. Karena terbukti sekarang kamu mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dari mantan-mantanmu gitu. Jadi ingat ya, semanis-manis apapun itu mantan, kalian itu udah mantan, udah selesai. Kalian harus fokus sama pasangan kalian yang sekarang ini. Mungkin akan ada flashback keingat kenangan sama mantan, tapi tetap aja fokus sama pasangan yang sekarang ini. Karena pasangan yang sekarang ini jauh lebih baik daripada mantan kalian. Kalau mantan kalian memang beneran adalah orang yang baik, orang yang beneran serius, tulus, sayang sama kalian, dia pasti gak akan jadi mantan, gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian terkecoh lagi dengan mantan, terus kalian balikan sama mantan dan meninggalkan pasangan kalian yang sekarang, ya itu juga resiko yang harus kalian tanggung. Karena setidaknya aku udah memberikan gambaran ke kalian gimana. Dan poin yang keenam, dia membuatmu tertawa, tapi dia juga bisa serius. Nih kalau jodoh ya seperti ini ciri-cirinya, tanda-tandanya. Ada keseimbangan antara humor dan keseriusan di dalam hubungan kalian. Artinya nggak melulu serius, nggak melulu kamu yang harus salah, nggak melulu kamu yang harus minta maaf, nggak melulu kamu yang kayak harus serius banget kayak gitu. Tapi hubungan itu antara serius dan bercanda itu harus seimbang. Humoris tertawanya juga harus seimbang gitu, supaya hubungan itu jadi lebih hidup rasanya. Dan poin yang ketujuh, dia adalah orang yang beraura positif vibes banget orangnya kayak gitu. Aura positifnya ini bisa menular, dan akhirnya kamu jadi bisa melihat hal-hal positif di balik setiap situasi yang sulit. Dan kamu jadi orang yang tidak gampang mengeluh. Nih, jadi kalau jodoh itu ya sama-sama berbagi positif vibes ya. Jadi kamu mungkin akan mengalami rentangan-rentangan dalam hubungan kalian, tapi kalian tetap bisa berpikir positif sehingga kalian bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam hubungan itu dengan baik. Dan jangan lupa ya, dalam setiap hubungan itu komunikasi itu penting. Mungkin kalian gak bakal putus kalau kalian bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi hargai hubungan kalian yang sekarang dan sebisa mungkin jalin komunikasi yang baik. Apapun yang kalian rasakan, utarakan dengan bahasa yang halus, supaya pasangan kalian juga bisa menerima saran kalian, bisa menerima masukan kalian, bisa membuat hubungan ini jadi lebih baik ke depannya gitu. Jadi komunikasi itu adalah kunci yang penting sekali. Nah, jadi seperti itu dulu konten kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share konten ini, channel ini, YouTube ini ke teman-teman kalian, supaya kita semua sama-sama belajar, sama-sama tambah pintar. Dan see you on my next video. Kalau kalian mau request apa, konten apa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau sempat akan aku bikinin. Oke, bye-bye. Jangan lupa juga beli langganan di channel aku, supaya aku ada penghasilan tambahan dari YouTube ya. Thank you so much for watching. Bye-bye. See you on my next video.